Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim di mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah segmen pertama pendahuluan untuk modul kelima teori kegagalan akibat beban lelah. Modul 5, teori kegagalan akibat beban lelah terdiri dari 6 buah segmen. Ini adalah segmen yang pertama. Nanti di segmen yang kedua Anda akan belajar tentang jenis-jenis pembebanan lelah. Di segmen yang ketiga Anda akan belajar dengan pendekatannya bagaimana. Segmen yang keempat nanti adalah faktor keamanan akibat beban lelah. Segmen yang kelima adalah konsentrasi tegangan akibat beban lelah. Dan segmen yang keenam adalah kriteria kegagalan lelah akibat beban berfluktuasi. Kegagalan lelah terjadi ketika tegangannya berubah sepanjang waktu. Nah, dimulainya itu dari retakan yang merambat hingga terjadi kegagalan katastrofik. Nah, dimulainya di mana? Biasanya itu pada daerah cacat produksi ataupun daerah yang mengalami konsentrasi tegangan dan daerah ini mengalami tegangan tarik. Kenapa kok tegangan tarik itu yang lebih kritis? Karena kalau ketika kita memiliki crack ya di daerah ini, kemudian tegangannya tegangan tekan, maka crack tersebut tidak akan bisa merambat. Oke, sifatnya adalah biasanya dimulainya dari retakan. Retakannya itu lokasinya pada daerah yang konsentrasi tegangannya tinggi. Kemudian retakannya itu merambat ya, dan tiba-tiba bisa patah gitu ya. Nah, kegagalan fatigue itu biasanya tidak memberikan peringatan karena tidak terjadi deformasi yang terlihat secara kasat mata. Kegagalan lelah itu biasanya disebabkan oleh adanya pembentukan retak atau crack initiation dan juga perambatan atau crack propagation. Ketika tidak ada crack initiation, maka tidak akan terjadi kegagalan lelah. Nah, biasanya crack initiation itu berada atau dimulai pada daerah discontinuity, gitu ya. Daerah yang berbeda, contohnya seperti ini. Ini ada diskontinuitas di sini, sehingga konsentrasi tegangannya tinggi. Dan juga contohnya ada di sini, ada pengotor gitu ya di materialnya, sehingga ada juga konsentrasi tegangan di situ. Diskontinuitas itu bisa timbul karena beberapa sebab. Contoh yang pertama adalah adanya perubahan mendadak dimensi atau dari sini adalah penampang gitu ya, dari sebuah poros sebagai contoh atau di daerah pasak. Nah, di sini itu akan pasti terjadi yang namanya konsentrasi tegangan. Contoh kedua adalah diskontinuitas yang terjadi karena komponen yang berkontak antara satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah bearing atau bantalan.
sini rumah bantalan itu berkontak dengan bantalannya, gitu ya. Dan juga contoh yang lain adalah roda gigi. Di sini roda gigi berkontak antara satu dengan yang lainnya, dan di sini ada perubahan bentuk sehingga terjadi konsentrasi tegangan. Diskontinuitas juga bisa timbul karena adanya kesalahan manufacture. Sebagai salah satu contoh, ini adalah kesalahan manufacture di mana diletakkan penamaan tepat di daerah roda gigi. Padahal di daerah sini itu yang akan mengalami tegangan paling tinggi. Contoh yang lainnya adalah karena adanya cacat pada material itu sendiri, baik adanya pengotor maupun dari komposisi material. Nah, disitulah akan mulai terjadinya crack initiation. Ini semua harus kita bisa cegah, gitu ya, sehingga ketika kita bisa mencegah ini terjadi, maka crack tidak akan merambat. Ketika crack tidak merambat, maka tidak akan terjadi kegagalan fatigue. Oke, sekarang terkait beberapa kondisi yang bisa mempercepat inisiasi crack. Pertama itu adalah adanya tegangan tarik, gitu ya. Kemudian adanya temperatur yang tinggi, kemudian adalah adanya siklus temperatur yang tinggi, adanya lingkungan yang korosif, dan juga siklus frekuensi yang tinggi. Laju dan arahnya perempatan crack itu kita tidak bisa prediksikan. Dia dikendalikan oleh tegangan lokal, yaitu tegangan yang terjadi pada ujung crack, dan juga struktur material di daerah situ. Nah, namun seperti pembentukan crack, faktor lain juga mungkin memberikan pengaruh. Contohnya adalah dari sisi lingkungan, temperatur, dan juga frekuensi daripada siklus yang terjadi. Demikian segmen pertama dari modul 5, teori kegagalan akibat beban lelah. Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada modul selanjutnya.